Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan harus sehat ya. Karena modal utama kita untuk bisa melakukan aktivitas kita agar bisa nyaman, kan? Oke, baik anak-anakku, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Bisa kita mulai sekarang? Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, minta tolong dipimpin, kita mau berdoa dulu. Kita mulai dengan berdoa, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Semoga kita diberi kemudahan mendapatkan ilmu, menyerap ilmu yang disampaikan oleh Ibu Guru. Dan semoga kita lancar mengikuti pelajaran sampai akhir, ya. Oke, ya silakan pimpin, Mbak Ketua. Ya, silakan. Ketua kan? Oke, silakan. Baik, bukunya absen dulu. Mbak Abela ada? Oh, Mbak Abel. Mbak Ami. Kemudian Ananda. Oke, Anissa Dewi. Keterangannya apa? Baru hari ini yang nggak masuk? Oke, baik. Kemudian ada Mbak Anita. Terima kasih. Ardian Ibrahimi. Kemudian Mbak Aurel, oke, alhamdulillah sudah sembuh ya Mbak. Kemudian Mbak Deborah, ingat kan Mbak Dewi? Mbak Dewi mana? Nah, gitu dong. Hadir Bu atau saya Bu gitu. Kemudian yang nggak masuk berarti ada 1, 2, 3, ada 5. Oke, baik. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas satu bab. Ini bab masih lanjutannya, masih bab yang sama. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Jenis-jenis sumber daya usaha yang terdiri dari 6 jenis, yaitu man, money, method, mesin, material, dan market. Oke, sumber daya usaha dan tepatnya jenis-jenis sumber daya usaha. Ada berapa N kemarin? Ada 6. Oke ya, masih ingat seperti yang disebutkan sama Mbak Aurel tadi. Baik, Abel itu Aurel, maaf. Baik, nah sekarang kita lanjutkan coba. Hari ini kita mau melanjutkan yang pertemuan kedua tentang sumber daya usaha. Perencanaan sumber daya usaha itu yang mau kita pelajari. Jadi kalau kita mau melaksanakan atau memulai sebuah usaha, kita harus melakukan perencanaannya dulu. Nah, perencanaannya itu dimasukkan ke dalam 6 jenis tadi, dikelompokkan biar kita itu mudah dalam merencanakannya itu. Insya Allah kalau misalnya ke-6-nya kita sudah merencanakan dengan baik, nanti usaha kita juga kedepannya akan bagus. Gitu ya, bisa dipahami ya. Sebelumnya mau Bu Guru sampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Kecil sekali ya. Bentar coba. Kalian. Baik, jadi tujuan yang mau kita pelajari hari ini setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu apa Mbak Nabila yang pertama? Yang keras dong, baca aja yang itu. Oke, seperti yang ditugaskan bukunya kemarin kan. Baik, kemudian yang kedua apa Mbak? Oke, mempresentasikan gitu ya. Setelah kalian membuat perencanaan nanti dipresentasikan. Baik, kemudian nah ini yang hari ini agenda kita adalah tadi berdoa sudah, ada penyampaian materi, kemudian kita mau mengerjakan LKPD dengan kelompok kerjanya masing-masing. Kemudian ada evaluasi, sedikit evaluasi, ada refleksi, kemudian kesimpulan, kemudian kita selesai. Begitu guys, bisa dipahami guys? Agenda kita hari ini. Baik, seperti yang Bu Kina sampaikan tadi bahwa ini ada sedikit materi tentang sebelum kita mau ke merencanakan sumber daya usaha. Adalah man atau manusia lebih tepatnya. Nah, di sini faktor-faktor yang diperhatikan dalam sumber daya usaha yang jenis yang pertama yaitu manusia adalah yang pertama adalah apa?
Mbak, bisa dibacakan Mbak, tolong Mbak. Faktor apa yang pertama? Terus? Baik. Oke, jadi di sini tentang jenis sumber daya usaha yang pertama yang manusia itu tepatnya tentang kaitannya karyawan. Kemudian, jadi orang-orang yang kita butuhkan dalam sebuah usaha. Jangan sampai dalam usaha itu kita kelebihan manusianya atau karyawannya atau malah sebaliknya kekurangan, begitu kan? Itu akan mempengaruhi, begitu kan? Mempengaruhi yang tidak baik karena harusnya itu pas, begitu, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Bisa dipahami ya? Oke, kurang lebih seperti itu keterangannya. Baik, kita lanjutkan tentang yang berikutnya adalah yang kedua apa? Money atau uang. Oke, bisa kalian bayangkan, saudara, dalam kita melakukan rencana sumber daya usaha itu kalau kaitannya uang itu apa saja tuh dalam sebuah usaha itu kita butuhkan untuk apa aja? Untuk apa saja? Modal, membeli bahan baku, gaji, apalagi modalnya berupa apa? Bisa mesin, bisa bahan baku, begitu ya. Alat-alat yang kita butuhkan, kita perlu membelinya. Mungkin ada yang kalau menyewa tempat misalnya kita perlu menganggarkan untuk menyewa tempat atau gudang dan sebagainya. Pahami ya? Oke, tentang mana? Berikutnya, material atau bahan baku. Nah, dalam bahan baku, dalam sebuah usaha kita harus mempertimbangkan bahan bakunya itu kita gampang tidak mencarinya, mendapatkannya, begitu kan? Terus, iya, itu paling berpengaruh. Soalnya kalau kita susah mendapatkan bahan bakunya, nanti berpengaruh sama biaya juga, kan begitu, gitu kan? Oke, kualitasnya bagaimana, gitu kan? Kalau misalnya bahan baku itu kan macam-macam pilihannya. Gitu. Misalnya kita butuh beras aja, itu sudah macam-macam jenisnya. Apa? Ya kan? Beras yang bagaimana? Ada yang wangi, ada yang gimana? Itu kan beda-beda. Itu hanya tentang beras aja. Nah, tergantung kebutuhan bahan bakunya apa. Termasuk misalnya laundry, bahan bakunya kita perlu misalnya apa? Cairan pewangi itu kan, atau sabun, itu kan macam-macam pilihannya. Nah, kita harus mempertimbangkan itu. Terpahami ya. Berikutnya, setelah material bahan baku, kita harus merencanakan mesin. Misalnya perusahaan laundry, mesinnya itu kan ada macam-macam juga mesin cucinya. Nah, kita pilih yang merek apa. Terus speknya juga harus pas. Jangan sampai misalnya mesin cuci yang kalau untuk laundry itu sama dengan yang di rumahan misalnya, gitu kan? Bisa dipahami ya? Jadi beda. Misalnya kita butuh setrika untuk yang versi rumahan sama laundry yang butuh banyak, yang apa kerjanya luar biasa banyak, mungkin bisa beda juga. Bisa dipahami ya? Kemudian setelah mesin, berikutnya adalah metode atau cara kerja. Nah, dalam cara kerja kita harus mempertimbangkan, misalnya perusahaan laundry, cara kerjanya bagaimana? Perlu shift-shiftan enggak? Misalnya semacam itu, jam kerjanya jam berapa aja, harus direncanakan. Kemudian teknisnya bagaimana? Misalnya ada konsumen itu datang, harus bagaimana yang pertama, langkah berikutnya bagaimana kita teknis dalam, misalnya kan harus membersihkan baju orang banyak, itu bagaimana teknisnya, kan perlu dipertimbangkan. Gitu ya. Sumber daya usaha dalam apa ini tadi, metode atau cara kerja. Paham ya? Ada yang ditanyakan sejauh ini? Tidak ada? Kita lanjut yang terakhir. Apa itu yang terakhir? Market atau pasar. Dalam hal ini tidak hanya membahas tentang tempat saja, tidak. Lebih luas lagi. Oke ya? Dalam hal ini misalnya kalau laundry, karena nanti LKPD kalian kan ke laundry, makanya bukunya dari tadi contohnya laundry terus. Ya silakan Mbak Gracia. Apa tadi? Kita membahas apa tadi? Market atau pasar. Oke. Ya. Dalam hal ini yang bisa saya sampaikan tentang market itu adalah
bagaimana kita itu misalnya mempertimbangkan tentang pangsa pasar. Oke ya, beda kan misalnya kita membuat laundry yang di dekat kos-kosan anak sekolah, anak kuliah, sama laundry yang di dekat perhotelan, orang-orang kerja kan beda. Gitu kan? Bisa dipahami? Ya. Oke ya, sampai situ nanti kalian kembangkan sendiri. Itu tentang market. Kemudian juga kita harus mencari tahu selera konsumen. Misalnya konsumen itu sukanya wanginya seperti apa, misalnya wangi bajunya, ya kan? Ada yang suka tentang jenis ini, ada yang enggak. Nah, kita sebagai mau mulai sebuah usaha kita harus peka terhadap hal semacam itu. Itu di marketnya, oke ya. Terus kemudian tentang iklan, tentang kita harus menyiarkan dong usaha kita itu ke banyak orang agar kita itu bisa terus bagus usaha kita. Harus diperkenalkan, harus ada promo misalnya, kan semacam itu. Bisa dipahami? Oke, itu masuk dalam ranahnya jenis sumber daya usaha yang apa tadi? Apa? Market atau pasar. Oke, 6 saja. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ada yang mau menambahkan mungkin? Tidak? Kalau tidak ada, kita langsung memulai ini. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, kita mau semoga kebaca. Kalau enggak nanti bisa dibaca di HP kalian. Nah, jadi pemahaman kita terkait perencanaan sumber daya usaha akan kita perdalam lagi dengan mengerjakan LKPD, gitu ya. Ini sudah maksimal, kebaca enggak? Ini tentang laundry. Nanti, oh ya, sebelumnya ini aja, masuk ke kelompok kerjanya masing-masing. Sudah apa belum? Oke, buku nota sampai 5 silahkan bergabung dengan kelompok kerjanya masing-masing. Kalau yang kemarin belum dapat silahkan bergabung yang sudah ada aja. Oke ya. 1 2 3 4 5. Sudah? Oke, ada yang kesulitan tentang kelompoknya? Tidak. Baik, mau buku ngecek kemarin yang jadi kelompok 1 yang mana? Oke. Kemudian kelompok 2 yang mana? Oke, masih ingat. Kemudian kelompok 3. Oke, 3 orang aman? Oh ya, mau ke sini bergabung, Mbak? Iya, yang 3 sama yang 1 kalah sama pilih kamu yang 1. Baik. Berapa orang kelompok 3? Maksimal 4 orang aja, biar semuanya mikir begitu. Jangan banyak-banyak, nanti yang lain malah mengerjakan yang lain. Oh ini 4. Oh begitu toh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Silahkan bergabung dengan kelompok yang sudah ada. Begitu. Kalau yang 3 aman nggak apa-apa, maju terus aja nggak apa-apa. Oke, siap. Baik, alhamdulillah. 3 atau kelompok 4 yang mana? Kelompok 4. Halo, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang mau? Oke, alhamdulillah. Berempat ya Mbak berarti ya? Kelompok 5? Kelompok 6? Loh, ini kelompok berapa? Berarti ada 7 kelompok berarti ya? Oke, ada 7 kelompok berarti. Atau mau gini, yang masih 3, yang masih 4 boleh dong tambah 1 lagi biar 6. Soalnya 6 itu yang kita mengerjakan. Tapi nggak apa-apa sih, nanti kan kalian dulu milih salah 1 aja yang kalian rencanakan. Biar jadi 7 kelompok hari ini. Oke? Baik, silakan. Boleh 7 kelompok ya. Nah, ada contohnya juga yang sebelum kalian mengerjakan masing-masing kelompok bisa memperhatikan, dibaca dulu. Mau di-share lagi materinya? Oke, kelompok 2 sudah menerima LKPD
LKPD-nya? Yang kelompok 3 sudah menerima LKPD-nya? Ya, atau di-share lagi silakan. Mungkin ketumpuan yang chatting yang banyak. Kelompok 4 sudah? OTW? Sudah. Kelompok 5 yang mana tadi kelompok 5? Oke. Kelompok 6? Oke. Berarti Mbak, kemarin kita di lab, kita pakainya komputer. Ini pakai HP bisa dikerjakan pakai HP? Kalau itu kan ada itu dokumennya atau wordnya kan itu apa bisa kalau pakai HP? Bisa? Oke, berarti kalau pilih kertas atau pilih pakai HP? Ada pilihan, senyaman kalian. Boleh pakai kertas menjawabnya, boleh pakai HP. Yang pakai kertas silahkan, bukan sudah menyiapkan. Karena kemarin sama sekarang kan beda kan ruangannya. Oke. Dan ingat bukunya cuma baru tadi pas mau berangkat, jadi LKP-nya hanya darurat. Tapi aman lah, nggak apa-apa, bisa terpakai kok. Coba dicoba dulu, nggak bisa nggak dipakai diedit? Nggak bisa ya? Atau begini aja, ketik aja di note atau di catatan kalian yang ada kan itu di HP, atau mungkin langsung ke WA, nanti dikirimkan ke Mbak Mei. Oh, Mbak Aurel, bisa Mbak? Aman? Oh iya, harusnya kan Mbak Aurel sudah dibantu kemarin kan? Sekarang ya karena sakit ya, jadi nggak bisa. Oke, dikembalikan ya jabatannya ya. Oke, kalau ya Mbak nanti di koordinir ada 7 kelompok, jadi nanti dipastikan sudah mengirim jawabannya ke Mbak Aurel. Atau gini, mau ditulis dulu kemudian difoto juga oke. Ada banyak pilihan kan sekarang, kalian fasilitas kalian luar biasa. Oke? Langkah pertama, masing-masing kelompok membahas, memahami kasusnya dulu. Langkah kedua, kalian menentukan yang mau kalian buat perencanaan SDU-nya atau sumber daya usahanya itu ya jenis apa. Dari 6 tadi kalian memilih. Dalam kita mau membuka usaha laundry, dalam merencanakan salah satu dari 6 M tadi, kalian pilih yang mana? Boleh manusianya, boleh manenya, boleh mesinnya. Nah, kalau misalnya mesin, kalian bisa browsing mesin untuk mesin cuci untuk laundry. Nah, nanti banyak tipe pilihan, kamu milih salah satu. Harganya berapa begitu. Itu rencana usaha. Paham yang mau kalian kerjakan? Nah, boleh hanya 1 M, boleh lebih. Karena misalnya begini. Tadi bukunya menyontohkan kalian mau membuat perencanaan tentang pengadaan mesin laundry. Otomatis kan juga tahu dong harganya sama tipenya, gitu kan? Mereknya apa, tipenya yang mana, kan? Harganya berapa otomatis nanti ketahuan. Itu salah satu contohnya. Bisa dipahami? Oke. Dan kalau kita butuh mesin berarti tidak hanya mesin cuci aja dan yang lain. Mesin itu ibaratnya adalah alat yang meringankan pekerjaan manusia, begitu. Jadi setelah memahami kasusnya, memilih jenis perencanaan yang dari 6M tadi, kemudian oh ya, itu berkaitan sama apa, begitu. Bisa kalian membuka di modul atau di internet boleh. Jadi unsur manusia dalam budaya saya itu apa aja yang harus saya rencanakan begitu. Misalnya butuh manusia atau karyawan, kita butuh berapa, gitu kan? Silakan dibaca dulu kasusnya. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Oke, silakan memulai pekerjaan dari sekarang. Bismillah, waktunya 20 menit. Oke ya. Ya betul, sudah ada 1. Ini kurikulum merdeka, jadi kalau lebih merdeka mau tadi dibuat pakai apa,
HP, mau ditulis di foto, oke. Banyak alternatif. Oke ya? Ya? Oh iya, silakan. Iya. Bukunya kesini dulu untuk memberi waktu kalian memahami kasusnya, gitu ya. Silakan. Langkah pertama, memahami kasusnya dulu. Minimal satu unsur ya maksudnya di sini ya. Jadi kalau pengen lebih seperti tadi otomatis kan, seperti mesin tadi otomatis kita tahu harganya ditaruh sekalian aja, dibuat perencanaan harganya sekalian. Tapi untuk money tadi tidak hanya meliputi mesin aja, ada yang lain juga. Jadi kalau money sama mesin itu berarti tidak hanya harga mesinnya berapa, enggak ada, tidak hanya itu aja, harus tambah yang lain soal money kan tadi tentang apa, pendapatannya, tentang gaji karyawannya begitu. Jadi makanya bukunya sampai hanya satu saja cukup. Oke? Satu. Kalau dua nanti banyak. Kalau tadi bukunya sampaikan ulangi, kalau misalnya kita mau membahas mesin sama money, itu nanti mesin kita cari harga mesin itu kita sudah dapat. Tapi kalau kita mau mengambil perencanaan yang money, tidak hanya kita mempertimbangkan mesin aja, kita juga harus mempertimbangkan gaji, pendapatan, kemudian pembelian bahan baku begitu. Jadi fokus satu aja ya, 1M aja. Paham? Yuk, dikerjakan. Kita berpikir dulu, masih pagi. Bismillah. Masih pagi, harus semangat dong. Kalau yang mau yang market, oke, iklannya misalnya, kan? Pangsa pasarnya, paham? Oke, baik. Bukunya mau membantu kalian. Kalau kelihatan kok susah. Kelompok 1 sudah menentukan M yang mana? Oh belum. Kelompok 2 sudah menentukan M yang mana? Material. Oke, pahami dulu tentang material yang mau dibahas tentang apa. Oke, sebelum kita membuat uraian yang banyak. Siap, marketing, cari marketing. Jadi ketika rencana marketing dalam sebuah usaha apa aja, bisa kalian cari referensinya dulu sebelum kalian menuliskan. Kalau sudah ada di pikiran ya monggo, silahkan dituliskan. Oke, tidak hanya itu, brosurnya jumlahnya berapa, butuhnya berapa. Setelah brosur, marketingnya itu. Terus mungkin tergantung kasusnya juga, butuh pangsa pasarnya kan itu tadi kan ruang lingkupnya pasarnya itu apa, mahasiswa dan nah itu juga kamu pertimbangkan. Oke, kalau masih bingung baca referensinya tentang apa, keterangan market dalam sumber daya usaha, googling dulu atau cari yang di modul kalian. Sudah menemukan ada yang mana? Money. Ada banyak ya. Apa saja yang sudah kalian bisa bayangkan tentang money? 1. Oke, modal awal untuk apa aja ya, dirinci ya. Oke, yang ada itu ada dirinci. Yes. Sekian 10 juta untuk apa aja gitu kan? Yes. Lanjutkan. Oh iya, tadi sebenarnya niatkan yang pertama kok nggak sampai sini ya? Ya, oke. Gimana? Nah, oke. Pakai kertas mau dipotong atau bagaimana? Ini? Pakai ini ya? Baru loh, ya. Oke,
silakan. Kalau cukup begitu. Butuh ini kertas? Oh ya. Oke. Yang mana yang ditulis? Material. Material atau apa itu material itu? Kaitan sama apa? Oke. Bahan-bahan ya. Tergantung kasihnya di sini ya, fokusnya ya. Oke. Silakan lanjut. Sudah menemukan. Oke. Sudah menemukan? Pilih yang apa? Mesin. Oke. Silakan. Mesin berarti tidak hanya mesin cucinya aja, oke? Ada banyak. Kalau kita membayangkan usaha laundry, butuhnya apa aja? Alat yang mempermudah kerja manusia. Iya dong, rencananya dalam usaha laundry itu dalam hal mesin kamu butuhnya apa aja? Tuh. Ada bayangan? Oke. Di situ ada anggarannya tidak? Enggak ada. Di bahan baku itu mungkin ya Mbak. Jadi saling berkaitan. Jadi mesinnya kan harus kamu cari yang harga berapa, yang tipenya apa, begitu kan? Mereknya apa? Dituliskan ya Mbak mereknya nanti ya, merek. Jadi ada merek ditulis secara detail kalau iya dong, namanya merencanakan. Oke, 1 M saja. Fokus ke mesin. Oke, silakan saling. Jadi mungkin ada yang satu nyari yang mesin cucinya, yang satu nyari yang setrikanya, yang satu nyari apa alat apa ya yang dalam apa itu mesin pengering. Nah, bagi-bagi tugas biar cepat. Soalnya banyak unsur. Itu satu unsur mesin tapi banyak yang digagas. Oke, bagi-bagi tugas. M-nya apa Mbak? Mas kan? Money. Oke ya, ada apa saja, gajinya berapa, untuk karyawan menggajinya karyawan berapa, kan? modalnya baru Di situ ada kan, modalnya sekian kan, kamu rinci untuk apa aja. Oke. Syukur-syukur kalau kamu hubungi sudah dapat demo, nggak salah nggak apa-apa. Ini perlu nggak? Ya, mau ditulis atau di situ langsung, Mas? Bagus, sama-sama. Kalau kurang nanti minta lagi. Lupa tadi bukunya mana? Pakai ini? Baca? Bagi-bagi apa? Alat tagging. apa itu? Nama. Alat Itu bahasa Inggris. Bukan. Tagging itu apa? Tagging. T-A-G-G-I-N-G. Label. Oh, label. Oh, iya. kan belajar Pakai kertas. Tapi mulainya jam berapa ya? Gimana? Masih bingung, oke. Kamu M-nya apa tadi? Men. Dalam memulai usaha laundry, dalam sing kita membutuhkan manusianya itu kaitan sama apa aja. Oh, kita butuh di laundry sekian ini, modal sekian kita butuh karyawan berapa? Gaji karyawan. Maaf, men. Jadi butuh karyawan berapa? Terus yang mungkin perlu bagian kasir sendiri apa jadi satu, terus bagian yang itu berapa apa, nah kalian bisa mencari referensi atau mungkin kamu sudah tahu malahan. Jadi ketika kita punya usaha sekian ini besarnya, kita butuh orang untuk setrika berapa misalnya, atau satu orang merangkap semuanya ya mau silakan, tapi kan itu bukan minta kalian mendefinisikan sendiri gitu ya. Usaha sekian ini kita butuh orang yang bagian apa aja gitu. Kalau misalnya kita jualan cilok aja, kita satu orang cukup untuk jadi kasir, jadi yang bagian produksi, bagian pemasaran cukup satu orang. Tapi untuk yang
Ini masuk nanti bagian pemasarannya itu berapa orang, misalnya oh manajer ya, atau bagian kasir merangkap bagian apa namanya promosi, karena kan pakai internet kan dia bisa di sosmed kan gitu kan bisa merangkap gitu loh. Yuk dikerjakan. Berarti atau mungkin diorek-orek di note dulu atau yang lain nih, diorek-orek dulu nggak apa-apa. Butuhnya apa saja, jangan langsung dulu misalnya kasih lagu. Oke, butuh kasir merangkap menjadi misalnya apa tadi promosi, karena kita butuh promosi di medsos kan. Oke, kemudian kita butuh orang yang bagian teknis sama nggak misalnya laundry itu apa, itu bagian apa, jadi tenaga usaha laundry, tenaga dalam usaha laundry kita butuh apa saja, bagian apa saja, coba kamu googling dalam usaha laundry kita butuh tenaga apa saja gitu ya dalam usaha laundry, bagi-bagi nanti. Yuk nanti buku resep lagi ya perkembangannya ya. Oke. Aman? Oke, berarti nggak apa? Ya. Sosmednya mana ada? Oh ini yang kedua ini ya. Jangan banyak, ya. Pak pokoknya kenapa ada gitu? Ada gitu. Berikan promo promonya buka sekarang aja yang jelas. Ya ini promo yang sering. Ya diperjelas ya. Jadi rinci begitu kan kita rencana. Oke, dirinci. Kurang itu ya Mbak ya. Misalnya di sosmed kita update-nya berapa jam sekali atau berapa hari sekali kan boleh. Nah, jalan atau ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan? Judulnya dong ini jenis sumber daya usaha titik 2. Kamu pilih apa? Kasih judul dulu dong atau yang ini? Yang besar ya. Berarti ini apa tadi? Mane, dalam mane dipergunakan untuk membeli peralatan berupa tiga mesin cuci. Habis berapa? Habis berapa untuk mesin 3 mesin cuci? Untuk mesin pengering kamu harus googling kalau nggak tahu harga mesin cuci untuk laundry. Iya, jadi ini untuk apa aja, berapa aja itu habis segini, begitu, rinci. Ya, oke. Jadi ini kurang, ini kan cuma deskripsinya. Kurang berapanya belum kan mana? Iya kan? Kasih judul. Jangan lupa dikasih judul ya. Kalian ambilnya jenis sumber daya usaha titik 2 apa? Oh mane, oh mesin, oh material begitu. Aman Mbak? Ya. Sudah tinggal nyalain masih ada di HP. Nah coba copy paste thread, klik di WA-nya Mbak Aurel misalnya. Nah kamu gak usah nulis tapi monggo, nyaman kalian. Gak apa-apa. Oke. Iya sekarang anak-anak harus diberi kebebasan sih biar nggak kalian tuh protes terus, kan? Senyaman kalian, silakan. Jalan Mas Ivan dan teman-teman Mbak Rara sama Mbak Tatia, oh yang oke. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Ada didiskusikan? Oke, baik silakan. Waktunya 10 menit lagi ya. 10 menit lagi, semoga nggak nyampe udah selesai. Dikasih judul jangan lupa ya. Kelompok-kelompoknya siapa aja jangan lupa.
N-nya apa dulu? Ini yang N yang material. apa? Yang material. Sebelum bukunya kurangnya apa, mungkin kamu perlu googling dulu. Jadi dalam material apa material itu namanya apa material itu? Material bahan baku. Jadi apa aja yang diperlukan coba? Bahan baku usaha laundry coba. Kamu udah googling tadi? Nah, iya. Bahan bakunya. Jadi ini lebih diuraiin kan? Sudah cukup sih, mungkin perlu dicek lagi sudah cukup itu aja atau mau ditambah lagi. Kamu cek dengan bahan baku usaha laundry. Ya. 5 menit lagi ya. Iya. Kalau dikasih waktu lama, nanti selesainya lama. Kalau dikasih waktu sedikit, kamu juga butuh waktu sedikit juga begitu. Material itu namanya apa toh? Material. Kurang ada. Lumayan sombret, Mbak. Ada yang lain loh mungkin dalam mejanya kasir itu butuh ada alat apa aja? Oke ya, ditambahi. Iya. Boleh Mbak ditambahi materialnya tadi kurang misalnya sabun apa. Jadi lihat mejanya kasir ada apa yang belum tersampaikan. Mana tadi ya? Oh yang sana, yang sana. Mbak Gracia, coba di meja kasir laundry itu ada apa aja? Kamu cek. Kamu pastikan sudah cukup itu atau mau ditambahin? Paket atau cuma kalau ditulisnya kalau soalnya yang harga untuk harga cuci kan itu di situ ada harga paket laundry, ada mesin cucinya, ada alat buat nyetrikanya. Oh berarti kayak mungkin itu sudah kayak waralaba ya, jadi wis tinggal kayak Alfamart semua udah langsung semuanya tinggal modelnya. Ya silakan, nggak apa aja. Kan ada desainnya kan, cuma paket itu toh. Iya. Ya mungkin silakan nggak apa-apa. Yang penting uang itu terdistribusikan dengan baik. Iya. Yang sudah selesai mungkin? Sudah? Aman? Sudah ya, yakin ya? Oke. Kok ragu-ragu? Aman ya? Aman, selesai. Oke. Nanti berarti setelah presentasi baru dikirimkan ke koordinatornya ya? Oke. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke sesi presentasi. Bukunya pengen ngasih, kalau ditunjuk mungkin kurang fair. Jadi bukunya mau ngasih undian. Nanti yang harus maju itu kelompok berapa aja begitu. Ini sampai berapa kelompok ini? 6 apa 7? 7. Yang sudah siap presentasi kelompok berapa? 2, 3, 1. Tadi ini kelompok berapa ini? Kelompok berapa? 3. Coba yang lain sambil mengerjakan, sambil memperhatikan
presentasi kelompok 3 silakan maju. Jadi kami kelompok 3 mau mempresentasikan jenis sumber daya usaha yang apa, begitu ya? Dalam usaha laundry, jenis sumber daya usaha ini meliputi apa saja yang dibutuhkan, gitu, apa yang perlu disiapkan. Yuk, maskernya harus dipakai ya? Lepas saja nggak apa-apa. Kalau kalian apa monggo itu, ya silakan Mbak. Ayo, keburu. Silakan. Kelompok 3. Adian, terus siapa? Devi, terus? Oke. Yang keras ya Mbak suaranya ya Mbak. Salah Mbak ini mungkin biar keras suaranya. Gak usah dekat. Atau gini taruh sini, kamu gak maju juga gak apa-apa. Nah, udah. Ya, langsung aja kami kelompok 3 mau mempresentasikan sumber daya usaha. Ya. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan perencanaan sumber daya usaha yang marketing. Bentar. Tolong kelompok lain nanti memperhatikan siapa tahu ada yang perlu ditambahi, begitu ya. Sumber daya usaha, marketing kan tadi tentang laundry ya, begitu usaha laundry. Oke, coba diulang. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan perencanaan sumber daya usaha tentang marketing usaha laundry. Oke. Uraian kebutuhan. 1. Pencetakan brosur dibagikan ke wilayah kampus dan wilayah perusahaan. Mengunggah postingan tentang produk di media sosial, contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp grup selama seminggu sekali. Yang ketiga, pemasangan spanduk di depan toko atau ujung jalan sekitar laundry. Yang terakhir, memberikan jasa pencucian gratis sebanyak 5 kg kepada pelanggan yang telah melakukan pencucian 10 kali. Oke. Itu aja marketingnya. Ada yang mungkin buat TikTok itu nggak ada? Itu nggak belum ada ya di situ ya? Perlu nggak kira-kira? Ya, zaman sekarang kan? Oke. Bisa ditambahi, silakan. Atau yang lain yang mau mengusulkan tentang marketing di laundry tersebut selain WhatsApp, selain apa tadi? Facebook terus? Udah. Oh iya. Oke. Betul, setuju. Apa tadi Mbak? Diulangi Mbak. Urusanmu apa tadi? Lokasinya itu ditaruh di Google Maps itu biar tahu orang sekitar atau mana wae itu bisa tahu kalau kamu itu buka jasa laundry. Oke, bisa diterima? Tadi Belum ada tadi kan? Oke. Lewat Google Maps bisa. Setuju ya yang lain ya. Jadi ketika usaha itu kita perlu sekarang zamannya harus ada Google Map-nya, begitu kan? Jadi siapa yang nyari kita cepet nanti dapat nyantolnya, konsumennya. Kayak usaha laundry sekitar sini gitu nanti langsung ada muncul rumahmu itu buat laundry. Titik temu nih. Gitu. Oke, setuju ya? Yang lain juga setuju, nggak ada yang protes ya? Oke, ada yang mau disampaikan lagi kelompok 3? Silakan ditutup dulu. Cukup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas masukannya. Atas masukannya dan sarannya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kelompok 3. Yang ada Pak Masker. Sekarang yang berikutnya. Yuk silakan. Satu lagi. Kelompok 1 sudah selesai. Ayo Mbak, silakan Mbak. Buat contoh yang lain. Yuk, silakan. Apa tadi di sini unsurnya yang apa? Material. Yuk silakan material. Usaha laundry. Apa aja yang dibutuhkan, yang direncanakan? Silakan
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perencanaan sumber daya usaha material. Usaha apa tadi usahanya? Usaha laundry. Usaha laundry, jenisnya yang material. Oke? Ya, silakan. Bisa ya dong. Bisa. Sini tadi dulu. Bisa dong. Dalam usaha laundry milik Jaya Laundry, usaha ini memerlukan bahan baku berupa deterjen, pewangi, pelicin, pemutih, air, plastik untuk mengemas pakaian. Hal tersebut merupakan unsur utama material dalam usaha laundry. Jika salah satu dari unsur di atas tidak ada, maka usaha tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Dengan mengetahui macam-macam bahan baku yang dibutuhkan untuk usaha laundry kiloan, kita jadi bisa mulai menghitung berapa perkiraan modal yang diperlukan. Tadi yang kalian sebutkan apa tadi materialnya? Satu, Deterjen, Pewangi, pelicin, pemutih, air, sama plastik untuk mengemas pakaian. oke, plastik untuk mengemas pakaian. Material yang dibutuhkan dalam laundry apakah ini aja atau yang lain yang menambahkan? Kurang apa tadi? Coba ditanyakan tadi sudah kamu belum begitu apa? mesin cuci kan masuknya itu ke alat. Mesin. Mesin cuci, setrika, jemuran itu masuknya ke alat atau mesin. Mesin itu kan alat. Kalau material? Kalau material bahan baku yang digunakan kalau bahan baku nggak ada, itu kan otomatis nggak bisa jalani laundry. Tapi kalau mesin yang nggak ada, kayak misalnya jemuran, itu bisa diakalin pakai apa gitu. Oke, di sini material apa tadi kak ya? Material ya yang dibutuhkan tadi adalah seperti deterjen, gitu ya, pewangi, Pelicin, pemutih, dan pemutih, air, sama plastik mengemas. Oke, plastik untuk mengemas. Ada lagi yang perlu ditambahin? Kakak semua Hanya yang itu aja? plastiknya sudah. Plastiknya udah. Apa lagi? Nota. Nota ya? Buat nandain ini punya siapa gitu toh. Iya, oke masuk ya. Nota. Oke, mungkin stereotip apa price itu ya untuk nota. Tapi mana ada yang plastik ini mungkin ya yang sudah itu. Pakai plastik yang kelihatan tak jadi nggak usah di press terus. Oke, Bisa. oke. Pakai gitu. Alternatif kalau misalnya plastik stoknya habis, Ya. kita siap juga stereotip. Press baru relatif. Staples. Plastik mah di staplesin emang bisa. Kalau identitasnya, berarti juga itu nota ya. Iya, nota. Oke, masuk. Tadi belum, oke ya. Nah ya. Ada lagi yang mau menambahin sama materialnya? Usaha laundry? Oke. Itu doang, itu aja dong. Oke, siap. Mereka belum disebutkan. Oke lah. Oke. Dicoret aja, hemat. Enggak, gerahnya kan dicoret. Oke, terima. Oke. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan material? Sudah? Udah. Oke, silakan. Apa? Kalkulator. Oke. Pakai HP. Oke. Baik. Cukup ya. Oke, silakan ditutup. Silakan. Terima kasih sudah disampaikan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf dan terima kasih atas sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 juga. Baik. Bu Guna senang atas partisipasi kalian luar biasa dan pemikiran yang bagus-bagus. Setiap kelompok yang masuk itu pasti, yang presentasi pasti kalian merespon dengan baik. Dan kelompok yang direspon juga mengakui, mengiyakan, menerima masukan dari kalian. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, Bu Guna cek waktunya dulu karena kita masih harus evaluasi juga. Jadi untuk presentasi yang lain silakan cukup mengirimkan hasil LKPD kalian ke koordinator kelas. Bisa dipahami? Bisa dikerjakan sekarang yang belum mengirimkan? Ya, Bu Guna kasih waktu 3 menit untuk
kita lanjutkan. Setelah tadi ada presentasi, kita sekarang mau evaluasi. Insya Allah kalian lebih paham juga tentang materi sumber daya usaha, tepatnya perencanaannya dan lain sebagainya. Silakan bisa Kak. Belum ya? Oke. Oh, ke Mbak Aurel ya? Oke, baik. Ke Mbak Aurel. Siapkan BA-nya untuk menerima evaluasi. Disiapkan BA kalian, silakan. BA-nya disiapkan dulu. Sudah, Mbak Aurel? Ya. Waktunya sudah Pak? Oh, baru dikirimkan. Sudah, silakan kalian sudah membuka. Ada di seluruh kelas terkait evaluasi sumber daya usaha yang kedua. Waktunya 5 menit cukup ya. Kalau evaluasi personal ya mengerjakannya. Ada yang sudah selesai? Belum. Ada yang sudah selesai? Belum. Oke. Nilai bisa langsung terekap ya di situ ya. Yang sudah selesai ada? Oke, alhamdulillah. Oke, ditunggu 2 menit lagi. Nanti nilai ke Pak Eko ya nanti ya.
Oke, sekali lagi Bu Guna tanya yang sudah selesai, coba Bu Guna mau lihat. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Berarti untuk evaluasi sudah dilaksanakan. Yang coba sudah selesai kan? Nah, kita fokus ke pembahasan berikutnya. Setelah tadi kita mendalami tentang 6M, sumber daya usaha, perencanaan sumber daya usaha, apa ada yang kita butuhkan dalam membuka usaha tadi. Laundry itu hanya salah satu contohnya saja. Nanti bisa kalian kembangkan sendiri yang mau kalian memulai itu usaha apa, kan begitu. Tergantung apa usaha kita, nanti kalian rencanakan, gitu ya. Bisa dipahami materi kita hari ini? Nah, selanjutnya kita mau merefleksikan. Coba sudah ada materi perencanaan, kemudian sudah kita mengerjakan KKPD, sudah presentasi, kemudian sudah mengerjakan evaluasi. Coba setelah sekian yang kita sudah kerjakan tadi, adakah yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Siapa? Mbak Mai. Mbak Maya. Oke, silakan Mbak Maya, refleksinya apa Mbak? Yang kelas Mbak? Setelah mempelajari materi, membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha, kami jadi lebih paham persiapan dan kemampuan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam sebuah usaha yang dijalani. Usaha atau bisnis kita pun terencana dengan baik. Oke, begitu ya. Jadi kalau sudah direncanakan, insya Allah nanti kedepannya usaha kita akan berjalan mendekati seperti yang kita inginkan. Semoga malah lebih baik begitu dari yang kita inginkan karena respon konsumen yang luar biasa. Begitu, terima kasih untuk Mbak Maya atas refleksinya. Lebih semangat. Nah, menyemangati yang lain, silakan dari pembelajaran hari ini yang pengen menyimpulkan. Siapa nih Mbak? Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Renata. Apa kesimpulan hari ini Mbak? Keberhasilan sebuah usaha atau bisnis tergantung seberapa mampu kita bisa mengoptimalkan membuat rencana usaha. Keberhasilannya tergantung bagaimana kita membuat perencanaan usaha. Iya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau? Oke, masih ada yang mau menambahkan? Setuju tidak kalau kita itu dalam membuat perencanaan usaha itu akan mendukung keberhasilan dalam berusaha, betul ya? Oke, setuju ya. Baik, Mbak siapa namanya Mbak? Risma lah. Mbak Risma. Oke, silakan. Kesimpulannya apa Mbak? Apabila dalam membuat rencana usaha yang berpedoman 6M tersebut, perusahaan berarti telah memiliki modal untuk mengembangkan atau memajukan perusahaan karena telah memenuhi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan sesuai usaha atau bisnis. Baik, cukup Mbak. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita mau membuat perencanaan usaha, jadi kita lebih kelihatan sungguh-sungguh begitu. Kita itu mau memulai usaha itu sudah siap begitu, dengan kondisi marketnya, dengan bahan bakunya dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Sekarang kita mau lihat dulu, masih ingat daya kita? Oke, coba bukunya cek dulu. Anak yang 2. Nah, sekarang kita pengen sedikit merilekskan diri kita. Kita mau bermain ice breaking dulu. Kalau kemarin kita bermain apa itu kemarin? Gak tahu ya, itu ya. Baik. Nah, sekarang karena tadi sudah capek mungkin, gak apa-apa bisa didengarkan dulu. Oke. Hal yang lain juga ikuti kata yang disampaikan bukunya. Paham ya? Jadi kalian fokus
Yang dua kelompok kan udah maju. Boleh dong kelompok yang belum maju silakan ke depan. Coba ini diundi aja biar apa namanya? Mbak, siapa yang mau ambil? Yang belum maju aja, yang kelompok belum maju biar fair. Yang kelompok belum maju, kelompok yang mana tadi? Kelompok yang belum maju, sudah maju belum tadi? Oke, ambil. Jadi biar enggak ada yang ini deh. Kelompok berapa? Kelompok berapa tadi sudah maju belum? Belum, kelompok maju dong. Ini kita mau bermain bareng-bareng. Yuk silakan, kelompok 4. Baru sadar ya? Silakan, kelompok 4. Sini dulu sebentar. Berapa orang tadi? Kelompok 4? Yang merasa kelompok 4 maju dong. Oke. Yuk sini dulu. Tadi kita mau bermain namanya apa tadi Mbak? Sambung kata. Bisa membentuk setengah lingkaran. Kalau lingkaran kan nanti kasihan temannya kan nggak kelihatan wajahnya. Ya terlalu aja sih. Oke. Nah, yang mau kita permainkan yang paling gampang aja. Kalian hafal kan tentang Pancasila? Yuk, insya Allah. Oke, kita coba bareng-bareng menghafal Pancasila. Pancasila. Dan paham kan instruksinya bahwa tadi permainannya apa tadi? Sambung kata. Berarti kalian tahu kan satu kata itu seberapa, tahu kan? Misalnya judul kan juga satu kata itu kan, Pancasila. Satu kata kan itu satu kata ya. Ketuhanan satu kata, yang satu kata, Maha satu kata, Esa satu kata. Paham? Dua satu kata dan seterusnya. Paham permainannya Mbak? Paham. Oke, agak maju mungkin. Agak maju biar temannya kedengaran. Nah, ketika bukunya A kasih aba-aba, sambung kata dimulai, bisa ya kalian memulai dengan menyebutkan judulnya dulu. Nanti dari orang ke satu yang mana ini? Orang ke satu yang mana? Oke. Mbak Gracia, yang paling gampang ya Mbak ya, Mbak Gracia. Orang ke satu, kedua, ketiga, keempat. Terus kembali ke Mbak Gracia lagi. Oke, nggak usah pakai formasi lingkaran, nggak apa-apa. Fokus. Baik. Nah, sekarang fokus ya untuk yang kelompok 4 ya. Yuk, fokus. Kita mulai sambung kata Pancasila. Pancasilanya disebutkan kan dari judulnya. Oke, sambung kata Pancasila dimulai. Pancasila 1. Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Apa itu? Apa tadi? Indonesia siapa? Indonesia. Oh gitu. Nah kita tadi pecah ya kan? Kita nggak kedengaran begitu. Malah kan ketawa. Indonesia. Oke. Oke, lanjut ya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selamat. Lagi silakan udah Mbak. Nanti yang nggak lolos nanti tak kasih tahap berikutnya. Baik. Ini diundi lagi yang belum maju kan kelompoknya. Coba kelompok berapa? Udah maju dari nomor 2? Belum. Silakan maju. Sudah tahu kan permainannya? Yuk maju dulu. Yuk silakan. Oke. Silakan. Agak kesini aja Mbak. Agak kesini aja biar deket sama teman-teman. Permainannya sudah tahu ya, aturan mainnya sudah tahu ya. Berarti langsung bisa dimulai atau kita pemanasan dulu. Pancasila.
ketuhanan yang Maha Esa. Oke, itu yang kita sebutkan perkataannya. Sekarang kita pemanasannya, kita menghafalkan Pancasilanya dulu. Tadi kan sila pertama udah, sila kedua bagaimana? 2. Ketuhanan yang Maha Esa. Bentar, ini belum mulai sudah kacau. Biar fokus dulu. Kita mau menghafal Pancasila ya. Oke, kalian ucapkan Pancasila. 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, siap berarti ya. Oke, udah pemanasan lo ya. Oke, yuk kita bisa mulai. Oke, permainan sambung kata Pancasila dimulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kebijaksanaannya siapa? Oke, tadi ini ya, 2 kata ya? Nggak tahu. Enggak. Aman. Oke, kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Lulus. Kelompok 2. Maaf. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, cukup dulu ya berarti. Ada yang masih pengen bermain lagi? Kelompok yang belum maju jadi sasaran. Kelompok berapa yang belum maju? Kelompok berapa yang belum maju? 6, 7. Oke, baik, cukup dulu ya berarti ya. Cukup ya, permainannya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Oh ya, bentar. Berarti kalian minggu depan agendanya apa? Tes? Oh, ada yang sudah mulai minggu ini, ada yang minggu depan, gitu ya. Baik, berarti masih ada persiapan untuk minggu yang sebelumnya itu untuk persiapan materi, gitu ya. Meskipun pakai online apa offline? Iya, tesnya. Pakai kertas, oke. Alhamdulillah kalau pakai kertas, kalian lebih real, story dari pemikiran kalian sendiri daripada pakai HP atau pakai aplikasi. Aplikasi itu kalau aplikasinya bagus ya bisa kemana juga kita aman. Berarti minggu depan agendanya ya persiapan tes itu. Jadi bukan tidak ngasih tugas gitu ya. Oke, bukan tidak ngasih tugas karena minggu depan untuk persiapan mau tes. Dipahami ya? Oke, baik. Berarti pembelajaran hari ini selesai. Nanti bisa yang belum saya tugas atau yang tadi yang belum mengirimkan evaluasi karena terkendala sinyal misalnya, silakan nanti disusulkan. Itu ya? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, pokoknya akhiri. Terima kasih. Sehat terus, jaga kesehatan. Karena ini luar biasa, baru musim hujan kan. Mungkin banyak yang tadi ada beberapa lagi yang masuk, tapi ada yang tak, ada yang tak. Oke, pokoknya akhiri. Cukup dulu. Selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya. Baik. Sebentar, pokoknya mau calling dulu yang mau ngantar sarapan. Sebentar, saya masuk ke kelas dulu. Oke ya, kan ini masih jamnya masih masuk kan? Masih oke.